moments later. Pergi ke Terata bersama Anya, pulangnya membeli potato. Pergi ke Terata bersama Anya, pulangnya membeli potato. Selamat pagi semuanya, izinkan saya membuka pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan banyak kenikmatan kepada kita. Salawat berangkaikan salam kepada baginda Muhammad, sang suri tauladan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya membawakan sebuah pidato singkat dengan judul Ujian adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Allah seringkali menguji kita dari hal yang paling kita cintai. Hati yang terlalu cinta kepada dunia membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah ciptakan rasa kecewa kita terhadap dunia agar kita tidak terlalu bergantung kepada dunia. Sebagaimana dalam sebuah firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyatrafu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dari ayat tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa Allah memberikan ujian kepada kita bukan berarti Allah itu tidak suka kepada kita. Dan ujian itu termasuk ke dalam bagian kehidupan seorang muslim. Allah juga menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi gak ada nih alasan buat kita mengeluh terhadap ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dari sepenggalan arti ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak menguji seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Hadirin yang berbahagia, apakah kalian mengira bahwa hidup di dunia ini akan baik-baik saja tanpa adanya ujian dari Allah? Itu adalah hal yang mustahil. Karena sejatinya semua manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu sakit, entah itu sulit, entah itu miskin, entah orang yang kita cintai meninggalkan kita, orang yang kita sayangi meninggal dunia. Harkatnya ada pada dunia. Emang seperti itu hidup di dunia ini. Jangan merasa paling berat masalahnya. Kalau kata orang Ocu sih gini, emang condo tute hidup di dunia go, ijan lo miaso masalah kau yang paling bowek. Nyong apa dan ngecen condo tu ya? Awak masuklah ke dalam cito saya. Ibaratnya
agila namo si Raffi ko kecinannya jonda vario yang disorong bakojo lainnya. Pas inyo bakojo ko nyo rajin sembayang, rajin mengaji, yo condowang alim tie. Tapi pas ala taboli honda vario go indak taroga ade Allah. Jangan taroga pas honda tutuun tak kece alhamdulillah aja indak de muncungnya dulu. Tapi pas inyo diaji masalah de Allah, baunya taroga. Baunya kembali berdoa, baunya kembali sembahyang, baunya kembali mengaji. Jadi, kesimpulan dari cerita tersebut, Allah memberi kita ujian agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, agar kita tidak terlena kepada urusan dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, penyakit, kesulitan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah hapus kesalahannya dengan sebab itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, ketika kita sedang diuji oleh Allah, kita dapat mengambil 3 pelajaran. Yang pertama, ujian sebagai penggugur dosa kita yang telah berlalu. Yang kedua, ujian sebagai tanda cinta Allah kepada hambanya. Yang ketiga, ujian sebagai jalan menuju keberkahan. Makanya dari itu, marilah kita selalu berprasangka baik, bersabar, dan ikhlas dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Akhir kata, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, biar kita menjadi orang yang beriman dan mendapatkan pahala serta tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pidato singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.